Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi bersama Kak Ilda. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan eksperimen yang berjudul Oven Tenaga Surya yang merelokasi STEM Critical Thinking pada materi energi dalam sistem kehidupan. Tapi sebelum itu, kakak mau bertanya nih, apakah adik tahu apa itu oven tenaga surya? Oven tenaga surya merupakan suatu alat peraga yang menjadikan matahari sebagai sumber energi utama untuk memasak makanan di dalamnya. Pada eksperimen kali ini, kita akan membuat oven tenaga surya dengan alat dan bahan yang mudah kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oven tenaga surya ini merupakan penerapan dari materi energi dalam sistem kehidupan. Yang pertama, pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Menurut sumbernya, energi terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi terbarukan, dan yang kedua, energi tak terbarukan. Yang kedua, perubahan energi. Perubahan energi adalah berubahnya bentuk suatu energi ke bentuk energi lainnya. Nah, pada oven tenaga surya ini, kita membutuhkan cahaya matahari untuk memasak makanan di dalamnya. Prinsip kerja dari oven tenaga surya, yang pertama, mengumpulkan cahaya matahari, yang kedua, mengubah energi cahaya menjadi energi panas, dan yang ketiga, menyerap dan mengisolasi panas. Tujuan dari eksperimen ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengaruh besarnya volume terhadap waktu yang dibutuhkan untuk melelehkan margarin. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk melelehkan setiap margarin. Adik-adik, sebelum kita memulai eksperimen, jangan lupa memakai jas labnya ya. Alat dan bahan yang kita butuhkan: gunting, kartet, pensil, double tape 12 mm, sendok takaran susu, penggaris, lem pop, stopwatch. Bahan yang kita butuhkan: 5 lembar kertas karbon, 2 lembar plastik jilid mika bening, 2 kertas mermer, 1 pasang sumpit kayu, 1 gulungan aluminium foil, 6 aluminium foil cup dengan ukuran 7,5 cm, 2 kardus tempat sepatu dengan ketebalan 1,5 mm, dan yang terakhir 1 bungkus margarin. Hal pertama yang kita lakukan, mengukur volume kardus dengan menggunakan penggaris. Setelah mengukur volume kardus, yang pertama, membuat pola di atas tempat oven. Setelah membuat pola, gunakan karter untuk melubangi pola tersebut. Setelah membuat jendela pada oven, maka langkah selanjutnya kita membungkus luar oven dengan menggunakan kertas marmer dan bagian dalam oven dengan menggunakan aluminium foil, lalu dilapisi dengan kertas karbon, dan lapisan yang terakhir kita menggunakan aluminium foil lagi. Tara! Langkah selanjutnya, masukkan margarin ke dalam aluminium foil cup dengan takaran yang berbeda-beda. Aluminium foil cup yang pertama yaitu 1 sendok margarin, aluminium foil kedua dengan takaran 2 sendok margarin,
aluminium foil cup yang ketiga, yaitu dengan 3 sendok margarin. Langkah selanjutnya, masukkan aluminium foil cup ke dalam oven. Dan tutupi oven dengan menggunakan plastik jilid mika bening. Lalu gunting bagian yang tersisa. Selanjutnya, kita membutuhkan sumpit kayu dan double tip untuk menyangga jendela pada oven tenaga surya. Nah, sebelum kita panaskan oven di bawah sinar matahari, jangan lupa ya adik-adik, kardus yang kecil kita buat juga seperti langkah-langkah membuat kardus yang besar. Selanjutnya, mari kita panaskan oven tenaga surya ini di bawah terik sinar matahari. Baik adik-adik, jangan lupa menghitung waktunya ya. Nah, setelah margarin cair dan kita menghitung waktu, jangan lupa mencatat hasil pengamatannya ya. Nah, sebelum kesimpulan, mari kita jawab pertanyaan yang sudah kakak paparkan sebelumnya. Pertama, mengapa matahari disebut sebagai energi terbarukan? Jawabannya, matahari disebut sebagai energi terbarukan karena tidak akan habis jika terus-menerus digunakan. Pertanyaan kedua, mengapa kardus harus dilapisi dengan aluminium foil dan kertas karbon? Jawabannya, aluminium foil berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya matahari ke suatu titik tertentu, sehingga panas yang terkumpul akan menjadi sumber energi panas yang akan memanaskan makanan di dalam oven. Nah, sedangkan kertas karbon berfungsi untuk menyerap panas yang dikumpulkan oleh aluminium foil, sehingga panas di dalam oven tidak terbuang dengan sia-sia. Pertanyaan ketiga, apakah tujuan dari menutup oven dengan menggunakan plastik jilid mika bening? Jawabannya, menutup oven dengan menggunakan plastik jilid mika bening yaitu berfungsi untuk memerangkap panas dan agar temperatur di dalam oven mencapai temperatur yang sama. Pertanyaan keempat, mengapa oven tenaga surya harus dipanaskan di bawah sinar matahari? Jawabannya, karena matahari sebagai sumber energi utama untuk memanaskan makanan di dalam oven. Pertanyaan kelima, apakah yang terjadi pada margarin jika oven tenaga surya tidak dipanaskan di bawah sinar matahari? Jawabannya, margarin yang terdapat di dalam oven tidak akan meleleh karena tidak ada sumber energi panas yang bisa memanaskannya. Kesimpulan dari eksperimen oven tenaga surya, yang pertama, semakin besar volume kardus, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk melelehkan margarin. Yang kedua, semakin banyak jumlah margarin, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk melelehkan setiap margarin. Adik-adik, sekian eksperimen kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa, tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.